Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Karyawan PT Denso yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di hari Selasa sore seperti biasa dalam kajian rutin kita membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Muhammad bin Uthman Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Dan pada sore hari ini kita sampai pada Al-Kabiratus Sadisatu Wasittun, dosa besar yang ke-66. Dosa besar yang ke-66, yaitu al-israru ala tarki salatil jum'ati min ghairi udhrin. Al-israr, terus menerus. Israr itu terus menerus atau kebiasaan, dan bahkan menjadi biasa, bukan satu permasalahan yang dosa, artinya sudah tidak dianggap lagi dosa. Itu israr. Al-israru ala tarki salah, terus menerus membiasakan meninggalkan salat, yakni salatul Jum'ah, meninggalkan salat Jumat min ghairi udhrin, tanpa ada udhur. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Dosa besar yang ke-66 ini hampir sama atau mendekati penyebutan penulis dengan dosa besar yang ke-65, di mana dosa besar yang ke-65 ini adalah tarikul jamaah fayusalli wahdahu min ghairi udhrin, meninggalkan salat jamaah dan dia salat sendirian tanpa ada uzur, tanpa ada uzur. Di mana dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis pada dosa besar yang ke-65 ini, di antaranya adalah tentang orang yang meninggalkan salat Jumat, tentang orang yang meninggalkan salat Jumat. Seperti pada hadis
man taraka thalatha juma'in tahawunan biha tabba'a Allahu ala qalbih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka, siapa saja yang meninggalkan thalatha juma'in, 3 kali salat Jumat, tahawunan biha, dia meremehkan, menganggap remeh, ya, menganggap remeh, tabba'allahu ala qalbihi, Allah mencap, ya, mencap titik hitam di atas hatinya atau di dalam hatinya. Jadi di hatinya itu setiap ia meninggalkan salat berjamaah atau salat Jumat, ada titik hitam di dalam hatinya. Allah yang memasukkan, Allah yang mencap, menempelkan, ya, di dalam hatinya dengan noda hitam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i dari sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi sebenarnya ini lafaz hadis yang tepat, yang sharih, yang tegas untuk dosa besar yang ke-66, al-kabiratus sadisatu wasittun, menyengaja membiasakan diri meninggalkan salat Jumat. Ini sangat relevan sekali hadis yang disebutkan ini. Sementara nanti yang dibawakan oleh imam di sini sebenarnya adalah hanya sekedar hadis-hadis yang menyebutkan meninggalkan salat jamaah, ya, salat jamaah. Kemudian juga yang berkaitan dengan meninggalkan salat Jumat, berikutnya Syekh pada Al-Kabiratu Khamisah wal Sittun, dosa besar yang ke-65, juga disebutkan di sana man tarakal jum'ata, hadza sharih, ini tegas sekali, man tarakal jum'ata min ghairi udhrin wala dararin kutiba munafiqan fi diwanin la yumha wa la yubaddal. Ya, barang siapa yang meninggalkan Jumat, yakni meninggalkan salat Jumat min ghairi udhrin, tanpa ada udhur, wala dararin, dan juga tanpa ada bahaya, kutiba munafiqan, ditulis padanya sifat munafik, artinya nempel pada dirinya, Allah mencatat pada dirinya ada sifat kemunafikan. Di mana ditulisnya? Fi diwanin, dalam satu kumpulan dosa-dosa besar. Ya, ini kumpulan dosa-dosa yang dilakukan oleh Bani Adam. Diwan. Diwan itu adalah kumpulan catatan, kumpulan tulisan. Makanya istilah dulu tentang penulisan hadis itu sebenarnya belum ada istilah musnad, belum ada istilah kumpulan-kumpulan hadis, belum ada. Yang ada adalah diwan. Makanya Imam Syafi'i ketika mengumpulkan catatan-catatannya disebut dengan Diwanus Syafi'i. Diwan itu adalah kumpulan catatan. Kumpulan catatan-catatan sebagai faidah yang ditulis oleh para ulama, itu diwan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki diwan, memiliki kumpulan catatan, dan celakanya kumpulan catatan ini adalah catatan-catatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Termasuk diantaranya adalah orang yang meninggalkan salat Jumat min ghairi udhrin wala dararin, tanpa ada udhur dan juga tanpa ada bahaya.
Jadi tanpa ada uzur, tanpa ada bahaya, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai munafiqan, orang yang memiliki sifat munafik pada diwan, pada catatan atau kumpulan catatan milik Allah Azza wa Jal. La yumha, tidak akan bisa dihapus, tidak akan dihapus, wala yubaddal, dan tidak akan pernah digantikan. Mungkin yang jadi persoalan, loh, kalau tidak bisa dihapus dan tidak bisa diganti, bagaimana kalau seandainya dia taubat dan dia kembali melaksanakan sholat Jumat, bahkan sampai pada akhirnya dia tidak pernah meninggalkan sholat Jumat, apakah catatan ini masih ada? Al-jawab, na'am. Catatan yang pernah ia meninggalkan sholat Jumat itu masih ada, karena Nabi yang mengabarkan demikian, la yumha, tidak akan pernah dihapus, wala yubaddal, dan tidak akan pernah diganti. Namun yang jadi permasalahannya adalah apakah masih berpengaruh pada dirinya nanti di hari kiamat atau tidak. Itu yang jadi persoalan. Maka jawabannya adalah kalau ia sudah bertaubat dan kembali melaksanakan sholat Jumat dan ia tidak pernah meninggalkan lagi sholat Jumat, maka catatan itu tidak dihapus, catatan itu tidak diganti, namun tidak memberikan pengaruh karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosanya. Jadi ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah, tapi dosa itu tidak hilang, tidak dihapus, dan akan terus ditampakkan nanti pada hari kiamat, utamanya ketika yaumul hisab. Ya, yaumul hisab itu akan ditampakkan dosa itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni, maka tidak akan pengaruh lagi dosa-dosa itu. Kita hanya bisa melihat, oh saya dulu pernah melakukan dosa ini, oh dulu saya pernah melakukan dosa itu, tapi alhamdulillah sudah diampuni. Dia hanya sekedar melihat, tapi tidak memberikan pengaruh, tidak menambah dosanya. Kecuali kalau dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, maka akan memberikan pengaruh pada dirinya. Ya, akan memberikan pengaruh pada dirinya. Dan dosa-dosa yang seperti ini dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak akan pernah dihapus dan tidak akan pernah diganti. Itu banyak sebenarnya, bukan hanya ini saja. Ya. Dan itu akan kita lihat nanti pada hari kiamat, catatan-catatan dosa itu. Ya, hanya saja apakah diampuni oleh Allah atau tidak. Kita berharap dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak diampuni, maka sulit sekali kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian juga hadis ketiga berkaitan dengan salat Jumat, ditulis di dosa yang ke-65, dosa besar yang ke-65 di sana, dari Hafsah. Ya, dari Hafsah. Hafsah ini kalau dinisbahkan kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti adalah Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar ibn al-Khattab, saudaranya Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. An Hafsah, dari Hafsah radhiyallahu anha, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Rawah ini pergi menuju salat Jumat adalah wajib atas setiap muhtalim. Muhtalim ini adalah orang-orang yang sudah dewasa, karena arti ihtilam artinya mimpi. Maksudnya adalah orang-orang yang sudah bermimpi dewasa, sudah balik. Wajib bagi mereka untuk mendatangi salat Jumat. Maka berdasarkan dengan ini, marjuhlah perkataan bahwa salat Jumat itu adalah sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Karena sebagian mereka sampai saat ini ada yang mengatakan, salat Jumat itu sunnah muakkadah,
bukan wajib. Sehingga apa? Dia tidak mendatangi salat Jumat, dia hanya salat zuhur. Padahal tidak ada uzur. Padahal tidak ada uzur dan juga tidak ada mudarat. Dia meninggalkan salat Jumat dan dia berkata hukumnya adalah sunnah muakkadah atau hanya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah adalah bila ada orang yang sudah menegakkannya, bagi dia tidak wajib. Bagi dia tidak wajib. Maka pendapat ini marjuh dengan hadis yang tegas yang disebutkan oleh Nabi ini, rawahul jum'ati wajibun. Lihat tegas kalimatnya, rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Pergi menuju salat Jumat adalah wajib atas setiap orang yang sudah dewasa atau sudah baligh. Ai ala kulli balighin, bagi orang-orang yang sudah baligh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Jami'u As-Saghir, menunjukkan bahwa salat Jumat adalah wajib. Meninggalkannya dosa besar. Meninggalkan salat Jumat sama seperti meninggalkan salat 5 waktu. Dosanya besar. Bahkan cuman itu, kalau dia meninggalkan secara berturut-turut setiap pekannya dia tidak datangi salat Jumat, maka tubi'a fi qalbihi, dicatat atau ditempel atau diberikan cetakan oleh Allah Subhanahu wa taala warna hitam di dalam hatinya. Itu yang disebut dengan rana. Ran, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin, ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana, rana itu adalah titik hitam. Kalau seandainya sekali dua kali mungkin tidak mempengaruhi, tapi kalau dia terus menerus, setiap kali dia meninggalkan tempel titik hitam, tempel titik hitam. Berarti kalau selama dia meninggalkan dalam hidupnya salat Jumat, itu titik hitam di dalam hatinya akan menjadi merubah warna hati yang ada di dalam tubuhnya, itu dari warna merah menjadi warna hitam disebabkan titik-titik hitam yang dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia meninggalkan salat Jumat. Fanas Allah taufiq bima yuhibbu wa yarda innahu jawadun karim. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa salat Jumat itu wajib dan meninggalkannya adalah dosa besar. Adapun yang disebutkan di sini israru ala tarkis shalah, yakni dia terus menerus tidak peduli, ya, dia terus menerus sudah dinasihati tetap saja dia meninggalkan, dan terkadang banyak alasan untuk meninggalkan salat Jumat tanpa ada uzur. Ikhwani fillah, a'azzanillahu wa iyyakum, pernah saya sampaikan bahwa meninggalkan salat hukumnya dosa besar atau meninggalkan salat wajib, berbeda pendapat para ulama tentang apakah pelakunya dikafirkan atau tidak. Ya, berbeda pendapat. Kalau pendapat ulama-ulama Saudiyah seperti Al-Imam Ibn Baz, Al-Imam Ibn Utsaimin, Al-Imam yang lainnya dari ulama-ulama Saudiyah seperti Syekh Shalih Al-Fauzan dan lainnya, semua hampir sepakat ulama-ulama Saudiyah ala madhabil Hambali mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat wajib adalah kafir, murtad, kharijun minal millah, kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan bila pemerintah untuk menumpasnya dibunuh dalam keadaan murtad. Dibunuh bukan karena dia meninggalkan, tapi dibunuh karena murtad. Karena orang meninggalkan salat wajib 5 waktu itu dikafirkan oleh para ulama, dan kafirnya kafir murtad, keluar dari Islam. Dibunuh karena murtadnya, bukan karena meninggalkan salatnya. Saking kerasnya ini madhab Hambali.
ya, saking kerasnya. Dan antum bisa bertanya kepada para ulama di sana, tidak ada satu pun mereka menyelisihi, karena mereka sepakat mengikuti guru-guru mereka seperti Al-Imam Ibnu Baz dan Al-Imam Ibnu Utsaimin yang mengatakan bahwa kafirun murtad, tarikus shalah al-wajibah kafirun murtad. Itu pendapat mereka. Nah, itu tidak peduli apakah dia meninggalkan sekali atau dua kali atau israr terus menerus. Sekali dua kali saja dikatakan langsung murtad. Meskipun mungkin sholat berikutnya dia menjalankannya atau menunaikannya, ya, melaksanakannya. Umpama subuh dia tidak sholat, ini dosa besar. Zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya enggak sholat, sama subuh juga enggak sholat. Berarti dia sholat dalam satu hari cuma 3 waktu. Ini dikafirkan oleh mereka, dikafirkan, dimurtadkan oleh mereka. Subhanallah, betapa kerasnya para ulama As-Saudiyah. Pendapat yang kedua dipilah, ya, dipilah apakah dia meninggalkannya karena malas atau dia meninggalkannya karena sengaja. Kalau yang tadi, yang di awal tadi, malas atau sengaja sama saja. Malas atau sengaja sama saja, maka dikafirkan oleh para ulama. Tapi pendapat yang kedua ini dibedakan. Kalau dia meninggalkannya karena malas dan dia meninggalkannya hanya 1 atau 2 sholat saja, kalau bahasa kita sholatnya belentang-belentong, ya, subuh ketiduran enggak sholat, duhur karena mungkin di tempat kerja dia sholat bersama dengan teman-temannya, asar pun demikian, maghrib di jalan dia tinggalkan atau dia tunda, isya terbang karena dia kecapean tidur. Jadi sholatnya cuma 2, zuhur dengan asar, atau mungkin dia maghrib juga sholat 3, isyanya tidak sholat, sholatnya belentang-belentong. Demikian besok juga begitu, atau mungkin besok dia sholat maghrib, sholat isya, subuhnya hilang karena mungkin tidak ada tugas dan lain sebagainya. Sholatnya cuman beberapa waktu dalam sehari, maka yang seperti ini tidak dikafirkan. Apalagi karena malas, tidak dikafirkan. Kalau sengaja ya dikafirkan, ya, sengaja dan mengatakan sholat itu tidak wajib, kafir. Ini karena malas, maka pendapat kedua, bila dia meninggalkannya karena malas, maka tidak dikafirkan. Tapi kalau dia meninggalkannya karena sengaja dan menyatakan bahwa sholat tidak wajib, maka dikafirkan, keluar dari Islam. Ini pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapat yang kedua ini dianut oleh Imam Al-Albani dan orang-orang yang mengikuti beliau dari murid-muridnya, ya, disebabkan karena malas, takasulan, la yukaffar, tidak dikafirkan. Adapun kalau dia meninggalkannya dengan sengaja, maka dikafirkan. Nah, yang ketiga ini israran. Ini seperti ini, israran, dia terus menerus meskipun malas dan sudah dinasihati, tapi terus menerus dia meninggalkan sholat sampai mati, sampai dia meninggal dunia enggak sholat. Tapi kalau ditanya apakah sholat itu wajib, iya wajib. Tapi kenapa anda tidak sholat? Ya banyak alasan dia. Ya saya belum suci, badan saya kotor dan lain sebagainya. Nantilah kalau saya suci baru sholat. Yang seperti ini dikafirkan oleh para ulama. Hatta Al-Imam Al-Albani pun mengkafirkan orang yang israr, meskipun dia malas dan mengatakan sholat itu wajib, tapi dia terus menerus meninggalkannya sampai datang kematiannya, maka dikafirkan dan dikeluarkan dari Islam. Tidak boleh kaum muslimin menyolatkannya ketika dia meninggal dunia, ya, kafir, murtad, keluar dari Islam. Kalau israr terus menerus, sudah dinasehatin tapi banyak alasan dia, itu dikafirkan oleh para ulama. Karena ada yang seperti ini, ada, ya, ada yang seperti itu. Termasuk diantaranya ada orang tua kita biasanya dahulu itu. Ditanya pada mereka, Pak, menurut Bapak sholat itu wajib atau tidak? Wajib, kamu harus sholat.
kamu tidak boleh meninggalkan sholat. Lah bapak meninggalkan sholat itu ya saya banyak begini kayak begini dan begitu dan seterusnya. Banyak alasan dia meninggalkan. Ya, atau mungkin karena malas. Tetap meskipun karena malas dan banyak alasan, dia meninggalkan dengan sengaja, ya, dan terus menerus sampai datang kematiannya, orang itu dikafirkan. Meskipun dia mengatakan sholat itu wajib, orang itu dikafirkan, keluar dari Islam, keluar dari Islam, murtad. Ya, enak aja nggak pernah sholat, meninggal dunia mau disolatkan. Ya, nggak boleh kita menyolatkan mereka itu. Tidak boleh kita menyolatkan orang-orang yang tidak pernah sholat. Ya, kecuali kalau tadi sholatnya belentang-belentong, dia malas atau banyak sekali alasan, tapi sholatnya belentang-belentong dan dia mengatakan wajib, dan kemalasannya dia menganggap dirinya memang bersalah gitu, dan dia harus taubat. Yang seperti ini tidak dikafirkan, meskipun dia meninggalkannya, tapi tidak dikafirkan, belentang-belentong sholatnya. Ya, ini tidak dikafirkan oleh para ulama, termasuk diantaranya Albani. Tapi kalau ulama Saudi meskipun begitu sholatnya belentang-belentong, itu dikafirkan oleh mereka, dikafirkan. Kemudian sekarang yang ketiga atau yang berikutnya adalah bagaimana hukumannya. Juga para ulama mazhab berbeda pendapat tentang hukuman orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, meninggalkan sholat dengan sengaja. Al-Imam Abu Hanifah itu memerintahkan kepada amir untuk menangkapnya dan dipenjara sampai dia taubat. Penjara orang-orang yang meninggalkan sholat itu, apalagi dengan sengaja, sampai dia taubat. Bila dia tidak pernah melaksanakan sholat, apalagi penjara, maka dia tidak akan pernah dikeluarkan. Dia tidak akan pernah dikeluarkan. Dia akan dikeluarkan kalau dia melaksanakan sholat. Al-Imam Malik mengatakan orang itu harus dicambuk, ditangkap, dicambuk. Ya, ditangkap, dicambuk. Berani gak kita itu? Itu Imam Malik, ditangkap, didera, dicambuk, sampai dia mengatakan iya saya taubat, saya akan melaksanakan sholat gitu. Jadi gak ada hitungan cambukannya, cambuk terus sampai dia mengatakan kamu mau sholat gak? Iya saya akan sholat, baru berhenti cambukannya, diangkat dan diperhatikan ibadahnya atau sholatnya benar atau tidak, dia sholat diperhatikan sampai dia melaksanakan sholat. Tapi kalau seandainya dia iya saya malas, saya belum bisa melaksanakan sekarang, cambuk terus sampai betul-betul dia taubat. Itu Imam Malik. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka berdua ini sepakat bunuh orang meninggalkan sholat dengan sengaja, dibunuh. Tapi bedanya Imam Syafi'i membunuh orang yang meninggalkan sholat haddan lahu, sebagai hukuman baginya, ya, sebagai hukuman baginya. Sementara Imam Ahmad bin Hambal dibunuhnya bukan hukuman, tapi dibunuhnya karena dia murtad, karena memang hukuman orang murtad adalah bunuh. Ya, hukuman orang murtad adalah bunuh. Jadi tidak ada satupun ulama yang meremehkan orang-orang yang meninggalkan sholat itu. Tidak ada satupun ulama yang meremehkan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, oleh karena itu mereka pun menganjurkan kepada kaum muslimin agar tidak menegakkan sholat atau tidak menyolatkan mayit-mayit kaum muslimin yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan sholat. Itu tidak boleh kita sholatkan. Ini perhatikan ini. Ya, hatta di kampung kita mungkin di RT kita ada yang meninggal dunia, tanya dia sholat enggak? Oh dia mah nggak pernah sholat. Jangan antum sholatin. Jangan sholatin. Gak boleh kita menyolatkan. Gimana? Enak saja dia nggak pernah sholat, meninggal maunya disolatin. Enak saja. Iya. Jangan disolatin. Kecuali kalau mungkin dia sholat tapi sholatnya jarang-jarang, itu mungkin bisa ya. Iya, sholatnya jarang-jarang, belentang-belentong gitu, itu mungkin bisa. Iya. Apalagi sholatnya cuman 2 hari raya saja, Idul Fitri sama Idul Adha gitu. Jumat enggak juga, Jumat enggak. Nah ini masih bisa disolatkan karena ada sebagian ulama tidak mengkafirkan.
Namun kalau dia sama sekali tidak salat, israran ala tarki salat, terus menerus dia meninggalkan salat, maka la yusalli ala janazatihi, tidak disalatkan atas jenazahnya. Ya. Naam. Mari kita baca apa yang dituturkan oleh muallif pada dosa besar yang ke 66. Qala ta'ala yawma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari disingkap dari betis, yauma yukshafu an saq, pada hari disingkap betis. Nah ini betis siapa yang disingkap? Allah. Betis siapa yang disingkap? Allah, menunjukkan bahwa Allah punya kaki. Loh, kita menjisimkan Allah. Kita tidak menjisimkan, tapi kita menyebutkan sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Kalau memang konsekuensinya Allah punya jisim, ya jisim Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya, rupa Allah, bentuk Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah punya betis. Ya jangan antum bayangin betisnya kayak betis pemain bola, jangan. Beda antara makhluk dengan Allah Azza wa Jal. Ya, jadi jangan samakan dan jangan pernah membayangkan bahwa sifat zatiyah Allah itu sama seperti makhluknya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu ada sifat zatiyah, dan di antara sifat zatiyahnya Allah lahu saq, Allah memiliki betis. Disingkap betisnya, yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujud, dan manusia diperintahkan untuk sujud. Sujud di bawah kaki Allah Azza wa Jal. Diperintahkan untuk sujud, fala yastati'un, sebagian mereka ada yang enggak bisa untuk sujud. Dikatakan oleh para mufassirin, orang-orang yang tidak bisa sujud ini adalah orang-orang yang tidak pernah salat pada waktu hidupnya. Tidak pernah salat. Dia tidak bisa sujud ketika diperintahkan nanti di hari kiamat, ketika disingkap betis Allah dan mereka diperintahkan untuk sujud, mereka tidak bisa sujud. Ya, mereka tidak bisa sujud. Fala yastati'un. Kemudian khasyiatan, orang-orang yang tidak bisa sujud ini khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mereka sangat takut, pandangan-pandangan mereka ketakutan. Ketika pengen sujud nggak bisa sujud. Ya, pengen sujud tapi nggak bisa sujud. Mereka ketakutan dan mereka takut dihinakan. Wa qad kana yud'auna ila sujudi wa hum salimun, dan konon mereka diperintahkan untuk sujud, mereka salimun. Ya, mereka pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah perkataan Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini adalah pendetanya Ahlul Kitab, tapi masuk Islamnya itu setelah Nabi SAW wafat, sehingga Ka'ab al-Ahbar ini tidak dikatakan sahabat tapi dikatakan tabi'in, meskipun hidupnya sezaman dengan Nabi SAW, bahkan katanya melihat Nabi. Tapi ketika melihat Nabi, beliau tidak masuk Islam atau belum masuk Islam. Setelah Nabi wafat baru dia masuk Islam, maka tidak dikatakan sahabat Nabi. Ka'ab al-Ahbar ini tidak dikatakan sahabat Nabi meskipun dia melihat Nabi, karena dia melihat Nabinya dalam keadaan kafir. Ya, kata Ka'ab al-Ahbar, ma nazalat hadhihi al-ayah illa fil ladzina yakhtalifuna 'anil jama'at. Tidaklah turun ayat ini melainkan pada orang-orang yang mereka menyelisihi salat jamaah. Mereka menyelisihi salat jamaah karena memang penyebutannya ini bentuknya jama'. Wa yud'auna ila sujud, dan mereka diserukan untuk sujud. Ini seruan untuk salat berjamaah.
Karena nanti yang sujud di hadapan Allah ketika disingkap betis itu, seluruh manusia sujud seperti sholat berjamaah. Hanya saja tidak dijelaskan apakah sujudnya di tempat mereka berdiri masing-masing atau mereka membentuk shaf seperti shafnya sholat. Wallahu a'lam. Tapi malaikat yang berada di belakang Allah itu bersaf-saf, mereka itu datang dengan Allah bersaf-saf, ya, bersaf-saf. Kemudian waqala Sa'id bin Musayyib, berkata Sa'id bin Al-Musayyib, imam tabi'in, imamnya para tabi'in rahimahullahu ta'ala, kanu yasma'una hayya 'alas salah hayya 'alal falah fala yujibuna wa hum salimuna asha. Adalah mereka ketika mereka mendengar hayya 'alas salah hayya 'alal falah, yakni mendengar suara azan, fala yujibun, mereka tidak menjawab jawaban azan itu. Artinya mereka tidak mendatangi salat berjamaah ketika dikumandangkan azan, malah mereka salatnya di rumah, atau mungkin mereka tidak salat. Wahum salimun, yakni mereka salimun, menyelamatkan diri, artinya berlepas diri. Asha, karena mereka menentang atau enggan untuk tunduk, enggan untuk menerima panggilan itu. Itu salimunnya. Jadi orang-orang yang tidak mau menegakkan salat padahal sudah dipanggil hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Ini mereka orang-orang yang tidak mau salat nanti pada hari kiamat, ketika diperintahkan untuk sujud dan ketika disingkap betis Allah Azza wa Jal, disingkap kaki Allah Azza wa Jal, mereka tidak bisa sujud. Ya ikhwah, kaki Allah itu besarnya lebih besar daripada neraka, dan neraka itu luasnya seluas langit dan bumi. Kaki Allah itu lebih besar daripada neraka. Itu kakinya aja, itu kaki kanan, belum kaki yang lain, kaki kanan. Dalam sebuah hadis, ketika ingin mentafsirkan ayat dalam surat Qaf itu, ya, alim talati, ketika Allah bertanya halim talati, apakah wahai neraka, apakah engkau sudah penuh? Neraka mengatakan hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Ketika neraka menantang hal mim mazid, apakah masih ada tambahan untuk orang-orang yang akan dibakar di neraka itu? Kaki Allah langsung masuk ke dalam neraka itu, diinjak neraka itu. Apa kata neraka? Kaf, kaf, cukup wahai Allah, cukup, cukup, penuh. Itu kaki Allah masuk. Satu kaki kanan, satu masuk, penuh neraka itu. Gimana coba? Kaki Allah besarnya kayak apa itu? Neraka saja sesak langsung ketika dimasukkan kaki Allah satu. Nah, kaki ini nanti disingkap pada hari kiamat, diperintahkan seluruh manusia sujud. Ada yang gak bisa sujud karena mereka tidak pernah sholat ketika waktu di dunia. Orang-orang yang sholat di dunia, apalagi sholat menjaga sholat jamaah, ketika diperintahkan untuk sujud, diserukan untuk sujud, segera mereka bersujud dan mampu mereka bersujud. Mereka bersujud dengan rendah atau merendahkan atau menghinakan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jal. Ya, jadi kaki Allah itu besar. Kaki Allah itu besar, seluas langit dan bumi, sebesar langit dan bumi. Itu kakinya ya. Gimana Allahnya? Ya, makanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, maghrib adzan. Ya, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Karena waktu tidak memungkinkan, maka kajian kita cukupkan sampai di sini karena sudah datang waktu maghrib. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.